Selamat datang di dunia novel. Episode 6277, Ketua yang Diam, Rintangan di Jalan. Meskipun banyak orang di klan surgawi Huangfu menjelaskan hancurnya pilar petir kuno dengan alasan waktunya telah habis sehingga pilar tersebut hancur, namun hal itu kurang lebih demi menjaga muka. Tidak peduli siapa yang mengatakannya atau siapa yang mendengarnya, semua orang merasa sedikit takut. Apa maksudmu? Waktunya sudah habis? Ini jelas tak tertahankan. Ini, benda ini juga tidak berfungsi. Tidak bisakah benda ini menahan darah saudaraku? Sepertinya garis keturunan Raja Suci bukanlah yang terkuat, karena saudara laki-lakiku jelas lebih kuat daripada garis keturunan Raja Suci. Suara tersandung Wang Qiang bergema, setara dengan tendangan yang menghantam wajah klan surgawi Huangfu yang baru saja berdiri. Dia tidak peduli tentang itu. Chu Feng tetap menyetujui ujian itu karena dia ingin menunjukkan garis keturunannya. Dia ingin membuat klan surgawi Huangfu mengerti bahwa garis keturunan Chu Feng tidak hanya kuat, tetapi juga tak terkalahkan. Hal ini membuat semua orang di klan surgawi Huangfu sangat malu. Karena apa yang dikatakan Wang Qiang memang masuk akal. Lagi pula, yang dilepaskan Chu Feng bukan hanya guntur 9 warna, tetapi 9 binatang guntur. Selain itu, sebelum pilar petir kuno hancur, garis keturunan Chu Feng telah keluar dari pilar petir kuno. Ini semua adalah fakta. Tetapi jika itu benar-benar apa yang dikatakan Wang Qiang, maka itu akan terlalu mengejutkan. Garis keturunan tingkat Raja Suci memiliki kekuatan yang demikian hebat pada zaman dahulu. Di atas level Raja Suci ini, apalagi yang bisa dicapai? Memang sudah waktunya. Namun kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan lain. Tapi bagaimanapun juga, bakat Chu Feng jelas bukan tingkat Raja Suci kelas biasa. Kemungkinan besar itu adalah tingkat Raja Suci kelas atas. Bahkan mungkin dia adalah tingkat Raja Suci kelas raja seperti yang disebutkan dalam legenda. Pemimpin klan surgawi Huangfu menatap Chu Feng dengan kekaguman di matanya. Apa maksudmu dengan kemungkinan? Hadiah yang dijamin saudaraku juga? Kelas Raja Suci, kata Wang Qiang. Ketua klan surgawi Huangfu tidak menanggapi. Dia hanya merasa bahwa si gagap ini sangat menyebalkan dan tidak memiliki visi sama sekali, seperti orang bodoh. Kalau saja dia tidak mengenal Chu Feng, dia pasti sudah menampar si gagap itu sampai mati. Senior, apakah garis keturunan Raja Suci adalah garis keturunan terkuat yang tercatat di zaman kuno? Chu Feng juga bertanya. Dia ingin mengetahui tingkatan garis keturunannya. Ya, kata ketua klan surgawi Huangfu. Chu Feng, catatan kuno mungkin tidak benar. Sama seperti di benua 9 provinsi, sebelum kamu muncul, garis keturunan tingkat kaisar adalah yang terkuat, dan mereka belum pernah mendengar tentang garis keturunan tingkat surga. Menurut pendapat ratu ini, kau harus berada di atas tingkat Raja Suci. Suara Egi terdengar. Dia duduk bersila di dunia spiritual dengan kedua tangan di pahanya yang seputih salju. Dia tidak hanya melihat semua yang baru saja terjadi dengan jelas, dia bahkan lebih perhatian daripada banyak orang di luar sana. Pada saat ini, dia mengerutkan bibirnya, dan masih ada perasaan yang tertinggal di wajah halusnya. Sejujurnya, Egi, aku juga berpikir begitu, tapi tingkatan apa yang lebih tinggi dari tingkat Raja Suci? Senior, apakah kamu tahu? Chu Feng menanyakan kalimat terakhir ini pada tubuhnya. Tak hanya bertanya pada rusa ilahi, tapi juga bertanya pada binatang guntur merah. Keduanya berpengetahuan luas dan mungkin tahu lebih banyak daripada klan surgawi Huangfu. Binatang guntur merah itu tidak menjawab. Rusa ilahi itu angkat bicara, apa yang dikatakannya itu benar. Menurut catatan kuno, garis keturunan surgawi terkuat memang tingkat Raja Suci.
Namun catatan kuno mungkin bukan akhir segalanya. Mungkin ada garis keturunan yang lebih kuat di zaman kuno. Apa yang dikatakan rusa ilahi mirip dengan apa yang dikatakan Egi. Kemudian, setelah pertukaran basa-basi singkat antara Chu Feng dan klan surgawi Huangfu, Chu Feng mengeluarkan tombak dewa berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada Huangfu Shengyu. Apa maksudnya ini? Huangfu Shengyu bingung. Aku kehilangan senjata ajaibmu sebelumnya. Ini kompensasiku. Jika kamu menerimanya, masa lalu akan berakhir. Kata Chu Feng dengan makna tersembunyi. Huangfu Shengyu juga seorang yang cerdas, jadi dia berkata, karena masalahnya sudah terselesaikan, tidak perlu mengembalikan senjata ajaib itu. Tapi jangan khawatir, saat aku bilang lupakan saja, maksudku lupakan saja sepenuhnya. Aku tahu orang-orang di puncak 9 surga itu adalah teman-temanmu, dan aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Tetapi Chu Feng, kamu harus ingat bahwa aku melakukan ini demi kamu. Tahu. Chu Feng juga tersenyum tipis. Sebagai manusia, siapa yang tidak pernah gila? Siapa yang tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keuntungan? Sekalipun ada, mereka adalah orang-orang yang menderita. Dapat dimengerti bahwa orang seperti Huangfu Shengyu, anak kesayangan surga yang telah menjadi pusat perhatian sejak kecil, bersikap sombong. Tetapi yang terpenting adalah dia benar-benar bertobat dan tidak menimbulkan masalah bagi teman-temannya. Kalau tidak, lain kali, Chu Feng tidak akan mengampuni nyawanya. Selama kurun waktu ini, sebagian orang dari klan surgawi Huangfu yang pergi mencari kembali satu demi satu, dan mereka yang tidak kembali menggunakan beberapa cara untuk menyampaikan berita tersebut. Mereka tidak memperoleh apapun. Sekte abadi 7 alam benar-benar licik. Mereka tidak hanya melarikan diri, tetapi mereka juga membawa serta semua barang bagus. Mereka hanya pindah ke tempat baru, dan fondasinya tidak rusak. Musuh ini ada di bawah pohon. Tapi keuntungan Shengyu sepadan. Lagi pula, klan surgawi Huangfu saya tidak takut pada mereka. Sedangkan untukmu, Chu Feng, kau harus berhati-hati. Sekte abadi 7 alam akan menyimpan dendam pada pandangan pertama, dan pasti akan berubah menjadi anjing gila dan menggigitmu di masa depan. Bahkan jika mereka bergabung dengan Istana Suci 7 alam, itu mungkin bukan hal yang mustahil. Ketua klan surgawi Huangfu memperingatkan. Ya, terima kasih semuanya untuk hari ini. Chu Feng mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada orang-orang dari klan surgawi Huangfu. Perhatiannya terfokus pada Huangfu Shengyu, ketua klan surgawi Huangfu, dan Huangfu Zantian. Meskipun dia tidak banyak berkomunikasi dengan Huangfu Zantian, Chu Feng selalu merasa bahwa orang ini agak aneh, seolah-olah dia ada di pihaknya. Chu Feng tidak tahu alasan spesifiknya. Singkatnya, dibandingkan dengan pemimpin klan surgawi Huangfu dan Huangfu Shengyu, Chu Feng memiliki kesan yang lebih baik terhadap Huangfu Zantian. Kedua pihak berpisah. Di istana kapal perang tempat ketua klan surgawi Huangfu berada, hanya ada 3 orang yang tersisa, sang ketua, Huangfu Shengyu, dan Huangfu Zantian. Sang ketua duduk di kursi bagian atas. Huangfu Shengyu dan Huangfu Zantian masing-masing duduk di kedua sisi kursi bawah. Sesekali, mereka melirik ke arah sang ketua, seolah sedang memikirkan sesuatu. Karena ketua klan surgawi Huangfu memiliki ekspresi yang berat di wajahnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Feng, dia hanya meninggalkan Huangfu Zantian dan Huangfu Shengyu, lalu tidak mengatakan apapun. Normal. Di masa lalu, jika garis keturunan Huangfu Shengyu telah mencapai tingkat orang suci, itu akan menjadi peristiwa yang sangat menggembirakan dan seharusnya dirayakan oleh seluruh dunia. Namun Chu Feng juga merupakan seorang pemilik garis keturunan tingkat surga. Hasil tesnya bagaikan tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan, sungguh membuatnya tidak nyaman. Mengapa?
Awalnya, bakat garis keturunan Huangfu Shengyu memberinya kesempatan untuk menjadi orang terkuat di dunia. Klan surgawi Huangfu mempunyai harapan besar padanya karena garis keturunannya cukup kuat. Sekarang, seseorang yang lebih kuat darinya telah muncul, dan harapan ini telah hancur. Awalnya saya pikir saya nomor 1. Sekarang hasil terbaik adalah yang kedua. Siapapun akan merasa tidak nyaman jika berada dalam situasi ini. Jadi, Huangfu Zantian sedikit panik. Mengapa? Saat berjalan secara normal dan muncul rintangan yang menghalangi jalan di depan, reaksi pertama orang adalah menyingkirkan rintangan tersebut. Terlebih lagi, jalan ini melambangkan masa depan, kejayaan, dan masa depan keluarga. Dia takut pemimpin klan surgawi Huangfu akan memiliki pemikiran seperti itu terhadap Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.